wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Halaman 38. Berarti halaman malam ini. Halaman 38 di tengah. Demikianlah pada tiap-tiap langit itu penunggunya yang diperintah memeriksa tiap-tiap amal manusia yang dibawa oleh malaikat hafazah. Ada malaikat hafazah yang tukang jaga amal kita, yang memelihara catatan amal, lalu dilaporkan untuk disampaikan ke hadirat Tuhan. Jika yang beramal itu masih ada sifat-sifat kerusakan batin, maka amalnya itu ditahan, disuruhnya mengembalikan kepada yang punya amal, kada diterima amalnya. Kayak orang penjual nior, kada masuk hitungan budi kakak. Orang penjual sawitnya mantah, diterima boleh. Amal kita kada matang karena banyak penyakit hati, meribah orang, memfitnah orang, riya, ujub, hasad, yaitu yang menandakan amal itu tidak diterima Tuhan, meskipun rukun dan syaratnya telah sempurna dikerjakannya menurut dalam hukum fikih, maka ia kada lagi dituntut, cuman pahalanya dede. Nah, sahlah menurut fikihnya, karena memangnya beribadah. Rupanya dalam sembahyang tadi ada kemasukan riya, ada batal menurut fikih sembahyangnya, tapi pahalanya yang batal. Jadi tingkatan kita ini beramal, yang penting jangan disiksa aja dia. Hendak mengharap balasan surga, asa kegenalan banget, jangan masuk neraka aja dia. Sama ya pada surga juga, ada masuk neraka. Karena amal kita ini ibarat kuini, harum keluar di dalam kepala. Nah, pahit, ada penyakit di dalam kuini itu, tapi baunya boleh tahan, tapi gembira. Apalagi hambacang, baunya harum. Setelah dimakan masam, kita ibadah kita harum, sampai malaikat kagum melihat cahaya ibadah. Rupanya ada gembira dalam ibadah tadi, ada punya sifat hasad, sehingga selalu mencari kekurangan orang, disebarkan untuk menjatuhkan. Dibaham, pahala amal ditahan, kada diterima. Kenapa? Dia tadi maka hendak menjatuhkan karena ada hasad. Amonnya kada hasad kada mau. Maka hidup ini dua aja nang kada hasad. Pertama, guru ada muhasad dengan muridnya, walaupun pintar murid pada guru kada pernah hasad dan kada pernah malu bertanya.
Ya, makin alim murid, makin senang guru. Yang kedua, orang tua dengan anak kandungnya kada pernah hasad, kada pernah dengki. Sekalipun anak kandungnya itu sukses, ulah rumah mantap, tapi kada sawat mulahkan rumah kita. Rumah kita pirot sebelah, tetap kita kada dengki. Walaupun inya sukses, rumahnya mantap, bininya juga 4, awak duda 6 tahun dari binyakannya berlalu anak nih jauh palak banget. Inya kawin, abah dikawinakannya, abah tuh yang kali dari kawin, tapi tetap abahnya kada hasad, abahnya kada dengki, malah senang melihat anaknya sukses, walaupun sidin kandas. Ada bapak, ada masalah. Itulah orang undangan, anaknya tuan guru disambut tukang habis-habisan, duduk di hambal, dikawal, abahnya tinggal, ketungkat pulang tak, duduk di sama lawang, ada dengki, malah senang, kurang bercakap dihiga, bahagia Haris Maguru ni mantapnya wibawanya, ya abahnya anak kot lagi, senangnya, walaupun abahnya di lawang duduk, tapi tetap anak kot lagi sih senang jadi ada dengki dengan anak. Nah, kita nih ada pang punya sifat dengki itu, tapi jangan sampai menjatuhkan orang. Maka bila dengki ini lalu nak menjatuhkan halaluan. Ada senang bang melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Maka bagaimana cara untuk menjatuhkan? Itu namanya ibarat kuini berpira. Walaupun harum, tapi kadang kalau dimakan pahit. Jadi kita beramal nih, lapas kewajiban untung sudah. Ya, mengharapkan pahala ganang, kita masih banyak berpira. Maka orang-orang pesau itu dipukul, penyakit hati dibersihkan supaya hilang karat hati kayak karat besi. Memukulnya dengan apa? Dengan zikrullah. Maka malam Selasa tuh berzikir terus, pengajian setengah jam, berzikir pulang, memukul karat hati tadi supaya hati ini kada berkarat. Jika yang beramal itu masih ada, dan jika amal hamba itu lulus kesemuanya itu hingga sampai ke hadirat Tuhan, inilah amal yang diterima. Kalau bisa nambus, tidak ada lagi penyakit hati tadi. Setelah Nabi berkata demikian, maka Sayyidina Mu'az menangislah dengan terseduh-seduh. Kemudian katanya sahabat Mu'az kepada Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, engkau ini adalah Rasulullah yang tentunya terpelihara daripada segala dosa dan kesalahan. Rasulullah itu tidak ada melakukan dosa, ada melakukan kesalahan karena maksum. Maksum itu artinya dipelihara daripada tersalah. Allah yang menjaga, Allah yang melihara daripada segala kesalahan. Dan aku ini manusia biasa saja. Ujar sahabat Mu'az, aku ini kan manusia biasa, tentu tidak suci daripada sifat-sifat kerusakan batin. Terus sahabat Mu'az ngaku sih dia, apalagi kita. Ya sahabat Mu'az, aku ini kada kawa bersih daripada sifat-sifat kerusakan batin. Ada datang, bagaimana aku untuk melepaskannya nih supaya sampai ke hadirat Allah? Jawab Nabi kita, hai Mu'az, ikutilah aku, yakinkanlah pada hatimu sekalipun sedikit ilmu. Kita ini kada banyak berilmu, tapi ya Nabi ikuti aku, ikuti. Apa dia? Satu,
peliharalah lidahmu daripada mengumpat orang. Janganlah kita nih membicarakan aib orang. Kita nih banyak aib, malu kita dengan Allah kayak paharatnya. Padahal Allah tahu aib kita. Sesambat di orang, si anu udah decan katanya nih, si anu udah decan. Padahal Allah tahu kelakuan kita nih. Andai kata jadi kayak orang tuh parah lagi, kayak paharatnya lah. Malu kita dengan Allah, malu dengan malaikat. Kalau kita nih nyambet di orang. Jadi Nabi menak selamat, jangan mengumpat. Uruslah dapur seorang, jangan mengurus dapur orang. Tapi dia ingkar janji, Ustaz. Ingkar janji, kemarin janji iyaan, tapi dilupakannya. Kita gini banyak ingkar janji. Dengan bini kemarin bercakap, imbah nikah, Dek, aku tak bisa hidup tanpamu walaupun sedetik. Nah, sekarang ngopi manjang bersatu. Alvin orangnya dia. Kemarin katanya sedetik pun aku tak bisa pisah darimu. Bualnya waktu nikah sekali ngopi jam 1 ya boleh kan ada nih anak suara. Ngopi bersatu tuh sampai jam 2 kada boleh. Kemarin bilang aku tak bisa jauh darimu. Nah, ingkar janji kan. Bini sama juga. Aku rela bang katanya. Hatap langit jadi hatapnya, bumi jadi tikarnya. Takkan di rumah menyiwa terus harunum juga. Mana janjimu? Awak mau bantai orang. Apa tuh janji? Ya janji iyaan. Ngomong cuman bukti dede. Awak yang sama juga. Janji awan bini sehidup semati. Bini mati mana lambat mati kawin pulang. Adam bini belum mati kawin pulang. Meleset. Jadi kita kalau bicarakan aib orang awakin juga. Nah, awan anak juga tidak adil katanya. Ya, yang dekat dengan dia dikasih nang pada dia ini awakin gede adil juga. Anak nang bungsu serumah, nang panuhannya macal pulang tuh. Kok mana tujuannya? Mana taharong juga sama juga. Malu kita dengan Allah kalau kita ini menjelikakan orang, karena kita ini juga ada lebih hebat dari orang tuh. Makanya jarak bila kita melihat kelebihan kita, pandang orang lebih dari kita. Bila kita melihat kekurangan orang, kita gini banyak kurang ya Allah. Aku ni orang anak gini kada adil. Hari itu anak unang dengar aku biri 50.000. Nang haloi kada biri bepadah pulang. Bang, yang bepadah lah. Yang bepadah orang ading, gini ading biri. Ada sama ading anaknya juga. Nah, karena ading ini orangnya kada pengen behiyang, dia sarik kebehnya. Tapi kan kada adil. Membagi itu kada adil. Orang bahari iya. Ada usahasan basiri. Abah si jento. Kalau nukar rambutan berapa sekilo. Itu berapa anak. Pilih dulu yang bagusnya. Nah 10 biji dulu. Ini cari yang kurang bagus 10 biji pulang. Ini yang kada bagus 10 biji. Dilihat ke sama lah. Bila berbeda pindahkan. Kami enak makan bagi piring mama tuh. Karena nasi ingin tuannya karena aku bertambah bang. Nah kena dilihat tuh mana kebanyakan diciduk sedikit pindah. Ikan karing duri itu diribit. Nah diribit tunggal kita. Pindah sini, pindah sana. Sama hanya boleh makanan. Dia tuh. Nah mama abah makan sini. Kami beri sepadingan belapan bading sini. Sayur gini kongsian. Nah itu adil orang tua beri. Ya menua ini kadang nuker rambutan. Abangnya belum ada, adiknya itu dulu hantam adiknya. Dia kulit. Kalau hari kalau kada kumpul kada boleh, kada dibagi dulu tinggalin dulu. Meninggalin nang kada ejak gitu. Nya kada mau menyambut meninggali adik mau. Biasanya adiknya kada ada. Nah ini ninggalin adik kada mau. Pemali aja. Om hari banyak pemaliin bang. Kamu sedang begawi itu, ini ninggali abahmu gini lah abah begawi, ini bisa luka aja. Orang Buhari itu sensitif banget sekali. Jadi kada maunya, kada mau nyambat. Jadi kalau ini meninggalin nang kada ada, itu bang. Ingat banget turun Buhari itu. Nah ditinggalin lah. Menurut ini kita menukar rambutan. Hendak di depan tuh. Siapa nang ada itulah. Boleh kakaknya, wah ada rambutan.
Siapa menyuruh belalah dia mama. Parah gue. Lagi lah kawannya. Adil lagi kita jual anak. Ya, belalah mungkin di rumah kawannya ada perlu apa, itu kita lambat datang. Kita ada adil juga. Jadi kita tidak nyaman. Jangan urus dapur orang. Urus saja dapur seorang. Melihat orang kada adil, kita lihat kita ni adil lah sudah. Melihat orang ingkar janji, nah kita ni janji tepat lah sudah. Melihat orang itu pak emosian awak pang juga penyarikan juga. Kawan anak kayak apa, kawan bini kayak apa. Jadi ahar kesalahan seorang itu Nabi nyuruh amun hendak selamat. Nah ini kita pak pemilu nih jangan mahar kesalahan orang. Kesalahan kita jadi ahar supaya kita nih jangan gagal menjadi orang baik walaupun ilmu sedikit. Apabila tahan ada meribah orang, ujar Nabi walau sedikit, selamat amal menghadap Allah. Satu. Kemudian tungguilah tinggungilah dosamu sendiri. Artinya tanggungilah dosamu sendiri. Jangan kita nih menyalahkan orang terus. Tanggung kesalahan kita sendiri. Ada usah membicarakan kesalahan orang. Janganlah engkau tanggungkan kepada orang lain. Kadang-kadang kita nih salah ditimpakan ke orang pula. Ya, padahal kita nak salah. Saya ini kan sudah berjuang habis-habisan. Cuman bagaimana lah kurang kesalahannya. Nah, bilangnya lah kita gagal. Ada yang ngali, jangan nyalahkan orang. Ini kadang-kadang kita nyalahkan orang. Tanggung aja kesalahan kita. Kadang kita bisa nyalahkan orang. Santri biar itu. Kenapa kau lambat datang? Kan kada boleh terlambat. Tanggal 15 harus datang. Tanggal 17 yang datang. Nyalahkan di rumah tak? Mana kalau boleh katanya, abah kada bolehkan. Pada abahnya itu nggak boleh. Aduh, itu nyalahkan kesalahan tuh orang. Ya kadang-kadang santri lambat boleh, sudah libur semalam pada boleh juga. Dia abahnya apa kada boleh? Guru kada bolehkan dia. Bisa simpon nolak padahal ada. Simponnya ada, orang ada di kita ada boleh belum? Mana bisa simpon? 40 toriong lah tadi kata kan. Enak biar tahu, kenapa lambat boleh? Anu katanya banyak gawian di Pulau Kasian. Gawian orang aja kan jumpa gawian banyak tapi kan jumpa. Itu namanya menyandarkan kesalahan kepada orang lain. Juga lihat kita film Romo Doso tuh. Inayah tuh ada maunya nyandarkan kesalahan kepada orang sekalipun orang salah. Disandangnya seorang. Padahal yang salah jumintan tuh. Aku nonton bang juga Indosiar film tuh. Nah, Inayah bagusnya bila salah nyandang orangnya jumintan nih kesalahannya disandarkan ke orang. Inayah pada iya sama Umi anu juga Sarah itu sama aja anak-anak Romo Doso juga jumintan Sarah siapa lagi ya yang bagus Inayah aja ini kada mau menanggungkan kesalahan kepada orang. Janganlah engkau memuji dirimu karena dicela orang. Jangan. Bila orang mencela kita, marah. Jangan kita cuci diri kita. Akan aja, ya. Jangan pula kita memuji diri kita. Dicela orang. Aku kata terus terang lah. Ada bakal gitu. Aku nih walaupun macam mana, tapi tahu diri. Kan memuji diri sendiri tak. Marah. Menyalahkan iyalah. Ada masalah montong-montongnya. Masalah buat kita. Yang penting kan kita tidak salah di hadapan Allah. Itu aja. Ya, Imam Ahmad bin Hambal tuh dimasukkan ke penjara, ada salah. Ada mau sidin membela diri, ada mau. Rasakan sidin dipukul di penjara, ada baju jubahnya. Lalu Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad sakit. Dikirim Imam Syafi'i utusan ke penjara, pinjamkan baju Imam Ahmad nang dipukul di penjara tuh. Bawa sini. Dirandam, bajunya dimandikan sidin. Waktu sakit, mbah mandi wagas,
bajunya berkeramat. Nah, kita jadi harapan anak garing seminggu random baju mandiakan tambah uyuh anak ada berkeramat ya Pak. Ya kita selalu memuji diri, membela diri. Imam Ahmad bin Hanbal ada mau memuji dirinya tuh ada mau, walaupun orang mencelanya, dimasukkan ke penjara ada mau mungkin sedih. Kita kadang-kadang salah gitu mungkin ya, orang nak ada salah nang diibatkan ya. Kau melihat bang kejadian ayah di film nang Tuan Takor. Nah, Tuan Takor yang salah PJ Sing nang jadi akibatnya, tapi PJ Sing kabar juga akhirnya kawin juga anak Tuan Takor di ujung film, tapi itu belum menderita. Nah jadi kita jangan memuji diri. Janganlah engkau mengangkat dirimu karena direndahkan orang, jangan. Begitu orang merendahkan kita, karena aja ada saya dibalas. Ya, jangan dibela diri kita kini kita merasa hebat. Marah orang merendahkan kita, padahal nang apakah? Marah berani aja. Janganlah engkau menuntut dunia dalam beramal akhirat. Nah, beramal akhirat kedusan ke dunia ada dimakan, ada orang mengundang bertahlilan meninggi hari itu suruh orang hidangan makanan, kita akan disuruhi belikan oh kayaknya lalu dia mengundang pulang pikirkan ada masa boleh payah mahir banget berparing gitu. Ada usaha beramal mengharap balasan dunia, cuman merasa ada sanang jangan tulak lagi. Janganlah engkau ria. Nah, ria itu pamer keungahan supaya dilihat orang tuh ungah banget. Ria ini bedang sanak warta anjungan, bedang sanak. Bila ria ujungnya anjungan. Janganlah engkau sombong. Kita kada sombong. Sehebat apapun kita jangan sombong karena masih ada yang hebat pada kita. Kata Nabi pula, sekalian apa yang tersebut itu mudah saja apabila dimudahkan Allah. Mudah saja. Tapi kalau Allah memudahkan, untuk itu memadailah engkau supaya mengasihi manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Kesimpulannya, sayangi orang seperti menyayangi diri sendiri. Tentu engkau selamat daripada segala bahaya yang tersebut itu. Kata Khalid bin Ma'dan, tidak aku lihat akan seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quran selain daripada sahabat Mu'azhan. Itu aja takutan jadi. Padahal membaca Al-Quran ini luar biasa. Itu kata sahabat Khalid bin Ma'dan. Padahal sahabat Utsman itu kalau sembahyang malam setiap 2 rakaat khatam Al-Quran. Tapi masih banyak sahabat Mu'az lagi. Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam khatam Al-Quran. Tapi banyak sahabat Mu'az lagi. Tapi itu pun beliau takutan karena dia mengingat dan mengamalkan hadis yang maha dahsyat itu. Karenanya takutan tadi dengan hadis yang tersebut tadi, dan sangat menakutkan hati tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Makanya banyak baca Al-Quran supaya lapas amal menghadap Allah. Nah, sehingga baca Al-Quran terus menerus. Itu pun tak tangis sidin. Jadi kesimpulan supaya selamat amal kita ini satu, saya ulang. Ya, pertama lidah dijaga, jangan meribah orang. Kalau kita salah, kesalahan kita jangan disandarkan kepada orang. Kalau kita dicela, kita akan usah memuji diri. Berenai aja. Kalau kita beramal, ada usah mengharap balasan dunia. Dijulungi orang, alhamdulillah. Kada dijulungi, kada bapak. Ya, itu namanya beramal akhirat. Jangan nuntut dunia.
Janganlah engkau merasa riak di dalam beramal sehingga pada akhirnya timbul sombong. Nah ini jadian diingkoti lidah jangan mengumpat orang. Kalau kita salah jangan ditimpakan ke orang, tanggung isuran. Kemudian bila dicela orang kada usah memuji diri. Bila kita beramal kada usah mengharap balasan dunia. Bila kita beramal jangan riak, jangan keungahan sehingga sombong. Nah, ini jadi yang dipelihara aja Nabi, selamat amal menghadap Allah. Nah, pelan-pelan kita berdoa kita kepada Allah. Allah Maha Kuasa menolong kita sekalipun ilmu sedikit. Kita ini nak banyak berilmu, masa tipis juga, nak mundur pulang. Terima orang, ya, lah masuk ke pondok kesehatan lah, dia bisa lihat tua-tua ini, mikir menerima. Ini berusaha uyuh seminggu kehilangan rumah tangga, paling di tapi tahi, sama 20 nang Tuhan teibai kehilangan, untuk maharagu toh. Nah, kadang bakalan lagi kita nih kawa masuk ke pesantren kita kawa. Rajin mingguan bang, bisa kawal lagi. Tapi nang ini dijaga anak 4 nih tadi, selamat amal insyaallah. Tapi kalau lama aja 3-4 aja, maka itu kita selalu meminta kepada Allah agar kita ditolong Allah dapat mengamalkan ini tadi. Alhamdulillah awalan wa akhiran. Mudah-mudahan bergunalah risalah yang sekecil ini untuk diri saya dan bagi kaum muslimin yang ingin mempelajarinya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tamat ini kita kirim Fatihah untuk pengarangnya, dan saya sempat ziarah ke makamnya di Amuntai, ya di Amuntai. Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila muallif Al-Had Muhammad Syarni bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Albiyu Al-Albiyu Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil khair. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum